Awalnya, semua orang mengira dia hanyalah pecundang kesepian yang gak laku. Tapi suatu hari, Train Kun menabraknya dan mengirimnya ke dunia lain. Di sana, ia malah jadi pahlawan dan membentuk harem berisi gadis-gadis cantik. Padahal dulu, teman masa kecilnya berjanji akan menikah dengannya. Tapi janji tinggal janji, dia ditinggalkan patah hati, dan bukannya pergi ke gym, dia malah belajar bela diri. Sampai akhirnya, saat pulang ke rumah, Train Kun kembali berulah. Kali ini ia menggilas bus Kun, menewaskan semua penumpangnya. Saat membuka mata, dia mendapati dirinya bereinkarnasi sebagai anak yatim miskin bernama Rio di dunia lain. Ia mengira kehidupannya sebelumnya hanyalah mimpi. Tiba-tiba, sekelompok preman masuk dan mengejek Rio yang baru saja sembuh dari demam. Mereka menyuruhnya mandi karena baunya lebih parah dari pakaian dalam mereka yang tak dicuci berbulan-bulan. Rio pun nurut karena ia tahu dirinya berada di posisi paling bawah dalam lingkungan itu. Saat mencuci, kenangan masa lalu dan sekarangnya saling bertabrakan hingga membuat kepalanya sakit. Ia teringat dulu ia tinggal bersama ibunya, namun sang ibu dibunuh dan sejak itu ia hidup sebagai yatim piatu. Tak lama, beberapa gadis muncul dan bertanya apakah Rio melihat gadis berambut ungu. Ia menggeleng. Salah satu dari mereka, gadis berambut perak bernama Celia, mendekatinya dan bersikap baik. Rio memperingatkan bahwa pakaian mewah mereka bisa mengundang masalah di daerah kumuh ini. Celia pun memeriksa dengan sihir dan terkejut menemukan bahwa Rio punya energi sihir besar, tidak seperti anak biasa. Ia memberikan sekantong uang sebagai ucapan terima kasih sebelum pergi. Saat masuk rumah, Rio diserang dari belakang, tapi kantong uang itu secara ajaib menyelamatkan nyawanya. Ia mendapati semua pria yang tinggal bersamanya sudah tewas, dan si pembunuh ingin membunuhnya juga. Dalam ketakutan, tiba-tiba muncul sosok wanita misterius yang memberinya kekuatan untuk menggunakan sihir. Rio menggabungkan sihir dan bela diri dari kehidupannya dulu, lalu melawan si pembunuh dengan serangan balik. Setelah musuh tumbang, Rio melihat kantong goni yang dibawa preman tadi bergerak. Saat dibuka, ternyata isinya gadis berambut ungu. Ia ketakutan, namun berjanji akan memberi hadiah besar jika Rio mengantarkannya ke ayahnya. Tak lama kemudian, dia pingsan. Rio menggendongnya, keluar, dan bertemu kembali dengan Celia dan rombongan. Salah satu gadis menampar Rio, menuduhnya menculik adiknya. Tapi, sebelum Rio bisa menjelaskan, wanita bernama Vanessa menghentikan pertengkaran dan mengatakan bahwa gadis itu adalah seorang putri kerajaan. Mereka membawa Rio ke istana untuk dimintai keterangan. Namun, bukannya dihargai, Rio malah disiksa oleh kapten penjaga yang ingin menutupi kelalaiannya sendiri. Ia terus memukul Rio, memaksa agar mengakui penculikan tersebut. Untungnya, sang putri akhirnya sadar dan mengatakan bahwa Rio memang menyelamatkannya. Celia dan Vanessa segera membebaskannya dari penjara. Saat ditemukan, Rio sudah babak belur. Keesokan harinya, Rio bangun di kasur empuk, ditemani Celia yang meminta maaf dan mengatakan bahwa raja ingin berterima kasih padanya. Bukannya menuntut balas atas penyiksaan, Rio malah minta diajari tata krama agar bisa bertemu raja dengan sopan. Esoknya, ia masuk ke istana dengan penuh wibawa. Sang raja berterima kasih karena telah menyelamatkan putrinya dan memberi hadiah, kesempatan masuk akademi kerajaan. Celia, yang meski baru berusia 12 tahun sudah jadi guru karena jenius seperti Tony Stark, membimbing Rio ke kelasnya. Ia bahkan belum bisa baca tulis, tapi Celia memintanya belajar sungguh-sungguh dan datang ke ruangannya untuk pelajaran privat. Meski awalnya dibuli halus oleh bangsawan sombong, Rio tetap bertahan. Di ruang Celia yang berantakan, mereka mulai pelajaran. Rio cepat sekali memahami angka dan membuat Celia terpukau. Ia bilang kalau ibunya yang mengajarinya dulu, meski sebenarnya itu bekas ingatan dari kehidupan sebelumnya sebagai mahasiswa. Setelah minum teh, Rio minta buku gambar dan krayon untuk belajar alfabet. Di kelas bela diri, instruktur menyadari kemampuan tersembunyi Rio dan menyuruhnya menyerang. Rio langsung mengambil posisi khas ilmu pedang Jepang, ilmu yang ia bawa dari kehidupan lamanya. Semua orang terkejut melihat posisi bertarung Rio, gaya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bukannya terkesima, mereka malah menertawakannya. Namun, saat Rio mulai menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari kehidupan lalunya, ia langsung membuat sang instruktur terkesan. Instruktur itu bahkan mengatakan kalau Rio akan menjadi ksatria hebat suatu hari nanti. Namun, Rio justru membalas bahwa ia sama sekali tidak tertarik menjadi ksatria. Jawaban ini mengejutkan semua orang. Bukan hanya karena Rio berhasil menarik perhatian instruktur, tapi juga karena dia menolak tawaran tersebut. Beberapa hari setelah itu, Rio mulai sibuk belajar demi menghadapi ujian tengah semester. Setelah ujian selesai dan dia keluar kelas, ia melihat teman-teman berkumpul bersama geng mereka. Pemandangan itu tiba-tiba mengingatkannya pada cinta lamanya di kehidupan terdahulu.
Hatinya terasa sakit, namun ia mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa ia bukan lagi Haruto. Jadi tak seharusnya larut dalam patah hati itu. Tak lama kemudian, hasil ujian diumumkan. Semua orang tak percaya karena Rio mendapatkan peringkat pertama, sejajar dengan Putri Christina, kakak dari sang putri yang pernah ia selamatkan. Meski banyak yang diam-diam meragukan hasil itu, seorang siswa iri bernama Alphonse terang-terangan menuduh Rio curang. Ia bahkan ingin melaporkannya. Namun Christina dan temannya segera menegur Alphonse agar tidak bersikap bodoh, karena ia tidak punya bukti apapun. Tak hanya itu, Celia pun muncul dan membela Rio, menyatakan bahwa hasil itu murni dari kerja kerasnya. Kemudian, Celia memanggil Rio ke ruangannya untuk memberi selamat. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa para bangsawan tinggi mungkin akan terus membuli Rio karena kemampuannya melebihi mereka. Ia mengaku pernah mengalami hal serupa, namun saat itu ia punya teman yang mendukungnya. Rio menjawab dengan santai bahwa ia punya Celia. Mendengar itu, wajah Celia langsung memerah. 5 tahun pun berlalu sejak Rio masuk akademi. Ia kini mulai beranjak dewasa. Suatu hari, pelatih pedang memilih beberapa murid untuk mengikuti turnamen mendatang. Dari sekian banyak siswa, Rio terpilih sebagai satu dari 3 orang. Alphonse yang iri tidak menerima keputusan itu. Tapi sang pelatih menegurnya, menanyakan sejak kapan pendapatnya penting. Hari pertarungan tiba. Rio dipasangkan dengan orang yang dulu pernah menyiksanya karena tuduhan palsu, Charles. Karena peristiwa itu, Charles dicemooh dan menyalahkan Rio. Kini, ia melihat pertarungan ini sebagai ajang balas dendam. Ia menyerang dengan penuh amarah, tapi Rio tetap tenang, menangkis semua serangan dengan mudah, lalu melucuti pedang Charles hanya dalam satu serangan. Charles tak terima dipermalukan di depan umum dan mencoba mengadu ke komandan yang jadi wasit. Namun, sang komandan hanya menyuruhnya bersikap seperti kesatria sejati dan menerima kekalahan. Beberapa hari kemudian, para murid diberi tugas praktik di hutan untuk menguji kemampuan. Mereka harus melewati hutan dengan medan sulit dan monster tingkat rendah, lalu mencapai titik tujuan secepat mungkin. Rio tergabung dalam kelompok yang dipimpin Alphonse, bersama antek-anteknya, 2 putri kerajaan, dan beberapa siswa bangsawan lainnya. Alphonse merasa percaya diri karena ia sudah mendapatkan info detail tentang rute dari para kesatria keluarganya. Ia yakin mereka bisa sampai dalam setengah hari, semua orang setuju. Rio diberi tugas menggendong semua tas, dengan alasan bahwa itu adalah tugas yang pas untuk pecundang, yang bahkan tak bisa menggunakan sihir. Rio menerimanya tanpa protes, meski Putri Flora, yang dulu ia selamatkan, tampak kasihan saat ia hendak membantu. Rio hanya berkata bahwa ia baik-baik saja. Saat menembus hutan, sekelompok goblin muncul. Alphonse dan teman-temannya berhasil mengalahkannya dengan mudah. Mereka merasa hebat dan mengira Rio tak melakukan apa-apa, padahal Rio sudah menyadari kehadiran musuh yang jauh lebih kuat, dalang di balik penculikan Flora di masa lalu. Rombongan akhirnya sampai di tepi tebing. Rute yang mereka andalkan ternyata buntu, membuat Alphonse malu besar. Saat mereka mencari jalur lain, tiba-tiba sebuah tombak melesat dan hampir mengenai sang putri. Ternyata sekelompok orc muncul, padahal orc seharusnya tak ada di wilayah itu. Saat orc menyerang, Stewart, antek Alphonse, terluka dan panik. Ia tanpa sengaja mendorong Flora hingga jatuh ke jurang. Untungnya, Rio langsung bertindak. Ia melompat ke jurang, menangkap Flora, lalu melemparnya kembali ke atas menggunakan sihir angin. Rio sendiri jatuh. Meski tak bisa menggunakan sihir seperti siswa lain, Rio bisa memanipulasi sihir secara naluriah karena pertemuannya dengan gadis Ethereal di hari pertamanya di dunia ini. Ia berhasil mendarat dengan selamat dan mulai memanjat kembali ke atas. Saat bersembunyi, Rio mendengar Alphonse dan Stewart menyalahkannya atas kejadian itu. Mereka bahkan bilang Rio pantas mati karena telah membahayakan Flora. Flora berusaha membela, tapi tak ada yang mendengarkannya. Namun sebelum mereka pergi, seekor minotaur raksasa tiba-tiba muncul dan menyerang. Para penyihir dan pendekar mencoba melawan, tapi monster itu terlalu kuat. Beberapa siswa terpental membuat semua panik. Alphonse langsung kabur, diikuti siswa lain. Sementara itu, Flora justru berlari menyelamatkan salah satu senior yang terluka dan mulai menyembuhkannya. Tapi saat itulah Minotaur menyerangnya. Ia gemetar ketakutan. Tapi untungnya, Rio muncul kembali dan dengan satu tebasan, ia berhasil melukai tangan monster itu untuk menyelamatkan sang putri. Rio menyuruh Flora untuk segera melarikan diri, sementara ia sendiri menghadapi monster besar yang sangat kuat dan cepat. Namun, dengan kelincahan dan teknik bertarungnya, Rio berhasil menghindari semua serangan. Begitu menemukan celah, ia langsung menebas kepala monster itu tanpa ragu. Tak lama kemudian, teman-teman sekelas Flora muncul, mencarinya. Melihat itu, Rio memutuskan pergi secara diam-diam. Dari kejauhan,
pria misterius yang mengirim Minotaur itu menyaksikan pertarungan tadi. Ia terkesan dengan kemampuan Rio dan memutuskan untuk terus mengawasinya. Meskipun Rio telah menyelamatkan semua orang, ia tahu dirinya tetap akan disalahkan karena dianggap membahayakan nyawa Flora. Kaum bangsawan memang tak pernah mau mengakui kesalahan mereka. Karena tak ada yang mau mendengarkan penjelasannya, Rio pun memutuskan meninggalkan akademi dan menuju tanah kelahiran orang tuanya. Sebelum pergi, ia ingin menemui Celia, satu-satunya temannya di kerajaan itu. Celia juga cemas karena mendengar desas-desus tentang insiden itu. Setelah tahu kebenarannya langsung dari Rio, wajahnya berubah ngeri. Ia sadar bahwa dirinya tak bisa melakukan apapun untuk membela Rio. Dengan berat hati, Celia bersiap mengucapkan selamat tinggal. Rio berjanji akan menulis surat untuknya menggunakan nama samaran, dan suatu hari nanti akan kembali menemuinya. Ia lalu berlari melewati hutan selama 3 hari penuh, hingga akhirnya tiba di sebuah kota yang belum mendapat poster buronannya. Ia berpikir bisa beristirahat dan membeli persediaan di sana. Namun, saat sedang berjalan, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa, dan ia mengira itu hanya perasaannya saja. Di pasar, ia terkejut melihat ada yang menjual mie seperti pasta. Ia lalu mengetahui bahwa gubernur kota itu yang menciptakan mie di dunia ini. Bahkan, ia juga menemukan roti daging ala Jepang dijual di sudut lain kota. Ini membuatnya yakin bahwa mungkin ada orang lain seperti dirinya yang berinkarnasi ke dunia ini. Kemudian, Rio pergi ke guild pedagang, dan di sana ia disambut oleh seorang gadis berambut biru bernama Lislot. Ia diminta untuk menitipkan tudung dan pedangnya karena itu tidak diperbolehkan di dalam. Ketika Lislot melihat rambut hitam milik Rio, ia tampak terkejut. Ia mengantar Rio berkeliling seperti supermarket dan Rio membeli banyak persediaan makanan, terutama spaghetti karena mudah disimpan dan disiapkan. Lislot kemudian menyuguhkan teh sambil mengobrol ringan karena ia merasa Rio tampak seperti pria terpelajar. Rio tersenyum dan meminta agar sebuah surat dikirimkan untuk Celia, menggunakan nama samaran Haruto, nama di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanan dan masuk lagi ke dalam hutan. Di sana, ia menemukan seorang gadis kecil tak sadarkan diri di tanah. Saat Rio hendak membantu, gadis itu tiba-tiba menyerangnya dengan panah beracun. Untungnya, Rio sempat menangkis serangan tersebut, meskipun racunnya mulai menyebar dan membuatnya pusing. Gadis itu adalah manusia setengah hewan dan langsung menyatakan niatnya untuk membunuh Rio. Namun, Rio menggunakan sihir untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Melihat itu, gadis tersebut kembali menyerang dengan pisau, tapi Rio dengan mudah menghindarinya dan melakukan serangan balasan. Gadis itu melompat ke atas pohon dan memperkuat tubuhnya dengan sihir, mengejutkan Rio karena kecepatannya luar biasa. Namun Rio berhasil menekannya dan menjatuhkannya ke tanah. Ia menahannya, tapi gadis itu tiba-tiba menangis dan memanggil ibunya. Akhirnya, Rio menggunakan sihir untuk menidurkannya dan melepas semua senjatanya. Ia terkejut saat melihat kalung budak di leher gadis itu, menyadari bahwa dia dipaksa melakukan pekerjaan kotor untuk orang lain. Dengan sihir, Rio menghancurkan kalung itu. Saat tertidur, gadis itu bermimpi tentang masa lalunya. Ternyata, ia adalah gadis yang juga berada di bus yang sama dengan Haruto saat kecelakaan kereta. Kini, ia bereinkarnasi sebagai gadis Beastman bernama Latifa yang diperbudak dan disiksa oleh pria bernama Stewart melalui kalung itu. Saat terbangun, Latifa ketakutan, tapi setelah Rio menunjukkan bahwa kalung budaknya sudah dilepas, ia menangis lega. Ia lalu menjelaskan bahwa ayah Stewart memaksanya untuk membunuh Rio. Rio percaya pada cerita itu dan bertanya apakah ia masih berniat membunuhnya, dan Latifa menjawab tidak. Akhirnya Rio melepas ikatannya dan mengatakan bahwa sekarang ia bebas pergi kemana saja. Ia menyarankan agar Latifa pergi ke arah timur, karena di sana ada lebih banyak Beastman dan Demi-Human yang bisa menerimanya. Kebetulan, Rio juga menuju ke arah timur, dan Latifa mulai mengikutinya. Rio mencoba menolaknya karena belum sepenuhnya percaya. Tapi Latifa justru memberikan kalung budaknya dan meminta agar Rio memakainya padanya agar ia bisa dipercaya. Rio terkejut dan menganggap Latifa konyol, tapi gadis itu hanya menangis dan mengatakan bahwa ia tidak ingin sendirian. Akhirnya Rio menyerah dan menerimanya sebagai partner perjalanan. Malamnya, mereka berkemah di pegunungan. Rio memasak spaghetti, dan Latifa langsung mengenalinya. Ia menyebut makanan itu spaghetti, bukan pasta seperti yang dikenal di dunia ini. Hal ini membuat Rio penasaran karena kecil, kemungkinan seorang budak bisa makan makanan seperti itu, apalagi mengenal istilah dari dunia asal mereka. Malam itu, kecurigaan Rio terbukti benar. Dalam tidurnya, Latifa menangis dan terus mengigau, berkata bahwa ia ingin pulang ke Tokyo. Saat itu juga,
Rio sadar bahwa gadis kecil ini kemungkinan besar juga berasal dari dunia yang sama dengannya. Maka, ia pun memutuskan untuk merawat dan melindungi Latifah sebaik mungkin. Keesokan paginya, Latifah terlihat kikuk dan panik. Ia sadar bahwa malam sebelumnya, ia secara tidak sadar membentuk kontrak roh dengan Rio. Tapi perlahan, Latifah mulai melihat kesamaan antara Rio dan seseorang dari masa lalu bernama Haruto. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan melintasi berbagai wilayah, hingga akhirnya tiba di sebuah hutan misterius. Di tengah hutan itu berdiri pohon raksasa menjulang tinggi. Anehnya, hanya Rio yang bisa melihat pohon tersebut. Latifah sama sekali tidak bisa melihatnya, membuat Rio curiga bahwa pohon itu disembunyikan dengan sihir tingkat tinggi. Ia memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh. Karena merasa ada yang tidak beres, Rio memutuskan untuk mendirikan kemah lebih awal dan beristirahat. Tapi malam itu, saat ia sedang menenangkan Latifah, api unggun tiba-tiba padam. Ia keluar untuk memeriksa, dan mendapati seekor serigala raksasa berdiri menatapnya dengan mata bersinar terang. Kilatan cahaya dari serigala itu membutakan Rio sementara. Dalam kondisi belum bisa melihat, tiba-tiba ia dikepung oleh 4 gadis demi human. Mereka mengira Rio adalah musuh yang berniat jahat. Rio berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berniat menyerang, namun para gadis tersebut menyerangnya tanpa mendengar penjelasan. Saat pertarungan berlangsung, 2 dari mereka menemukan Latifah sedang tidur di dalam tenda. Mereka langsung salah paham dan menuduh Rio telah menculik serta membiusnya. Amarah pun memuncak. Salah satu gadis yang memiliki kekuatan angin menyerang Rio membabi buta, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Saat ia mencoba bertahan, tiba-tiba kaki Rio terperangkap dalam sihir jebakan, dan kemudian ia terkena serangan sihir yang membuatnya pingsan. Dalam mimpi, Rio merasa melayang di lautan biru terang. Di sana, ia bertemu dengan sosok perempuan misterius nan anggun. Ia bertanya siapa dirinya. Namun perempuan itu tak bisa mengingat apapun, kecuali satu hal, bahwa ia hanya milik Rio dan suatu hari mereka akan bersatu kembali. Ia memeluk Rio erat, lalu menghilang. Setelah itu, Rio melihat bayangan gadis yang dulu ia sukai di kehidupan sebelumnya, dan ia pun memanggil-manggil namanya dalam tidur. Saat ia terbangun, Rio menyadari dirinya terikat di ranjang, dijaga oleh 2 gadis demi human. Tepat saat itu, Latifah menerobos masuk ke kamar, dan langsung memeluknya sambil menangis. Ketakutan karena tak menemukannya saat bangun. Ia terkejut melihat Rio dibelenggu. Tak lama, para gadis yang kemarin menyerangnya datang bersama seorang wanita tua bijak. Sang sesepuh segera menyadari kesalahpahaman dan meminta maaf kepada Rio atas perlakuan para gadis. Para gadis pun langsung berlutut memohon maaf. Rio hanya tersenyum dan berkata bahwa semuanya sudah selesai. Sang sesepuh mengatakan bahwa esok hari, para tetua akan berkumpul untuk memberikan permintaan maaf secara resmi. Untuk malam ini, Rio diminta tetap tinggal di kamar tersebut. Ia pun dibebaskan dari rantai, dan sang sesepuh kembali untuk mempersiapkan pertemuan penting esok hari. Keesokan harinya, Rio diajak menemui 2 tetua lainnya. Mereka naik tangga mengelilingi pohon besar yang tampaknya masih kalah jauh dibandingkan pohon raksasa yang dilihat Rio di kejauhan. Saat ditanya, sang wanita tua menjelaskan bahwa pohon itu adalah pohon dunia, dan hanya mereka yang memiliki pengetahuan sihir spiritual tertentu yang bisa melihatnya. Rio pun menyadari bahwa gaya sihir yang ia gunakan selama ini ternyata disebut spirit arts. Sesampainya di ruang pertemuan, ia disambut oleh seorang elf tua dan seorang dwarf. Ketiganya membungkuk dan meminta maaf secara resmi. Mereka ingin membalas kebaikan Rio, namun tidak tahu apa yang bisa diberikan kepada seorang manusia. Rio hanya meminta agar mereka menjaga Latifah, tapi karena Latifah sudah sangat dekat dengannya, ia pun meminta izin tinggal sementara di desa itu. Para tetua menyambutnya dengan senang hati. Ia juga meminta agar diajarkan spirit arts dan pengetahuan umum tentang kaum demi-human. Permintaan itu langsung disetujui. Tiba-tiba, muncul roh berambut hijau di ruangan itu. Para tetua langsung berlutut penuh hormat. Roh itu adalah Dryas, roh penjaga pohon dunia yang disembah layaknya dewi oleh penduduk desa. Dryas penasaran dengan Rio karena merasakan keberadaan roh dalam dirinya. Ia bertanya apakah Rio pernah membuat kontrak roh, tapi Rio tidak mengingat hal semacam itu. Maka, Dryas mendekat dan menyentuh wajah Rio untuk melihat lebih dalam ke dalam jiwanya. Ia pun terkejut. Di dalam jiwa Rio ternyata terdapat roh berbentuk manusia. Hal ini membuat semua orang terperangah. Rio yang masih bingung bertanya apakah itu masalah besar. Dryas menjelaskan bahwa hanya roh kelas tertinggi dan kedua tertinggi yang mampu berwujud manusia. Ia sendiri adalah roh kelas kedua dan sudah dianggap dewi. Maka, bila roh dalam tubuh Rio adalah salah satu dari 6 roh tertinggi yang menghilang sejak perang besar melawan bangsa iblis ratusan tahun lalu, maka Rio bukan orang biasa. Rio bertanya apakah itu masalah, dan Dryas menjelaskan bahwa
Satu-satunya hal yang hilang setelah membuat kontrak dengan Rose Level itu hanyalah kemampuan sihirnya. Selain itu, semuanya tetap sama. Tapi bagi para penduduk desa yang menyembah roh, ini adalah perubahan besar. Tiga tetua kemudian menyebut Rio sebagai seorang santo dan memberinya perlakuan istimewa. Rio menerima gelar itu dan pindah ke rumah mewah barunya, tempat Latifa sudah menunggunya dengan penuh semangat. Para gadis yang dulu menyerangnya juga sudah ada di sana. Mereka mengatakan ingin menebus kesalahan dengan hidup bersama Rio dan melayani sepenuh hati. Namun, Rio merasa tidak nyaman dengan ide itu. Seorang nenek tua kemudian datang dan menjelaskan bahwa mereka ingin para gadis belajar lebih banyak tentang manusia. Ia juga berkata bahwa Latifa butuh sosok panutan, jadi Rio sebaiknya membiarkan mereka tinggal bersamanya. Akhirnya Rio pun setuju. Di tempat lain, tak jauh dari hutan, seorang pria misterius mengirim Minotaur untuk mengejar Rio. Ia kemudian masuk ke gua tempat para Wyvern, membawa seorang anggota baru dalam pasukannya. Di sana, ia mencuri telur Wyvern, mengatakan kepada si rekrutan bahwa mereka akan menggunakannya untuk memperkuat pasukan, tapi niat sebenarnya tersembunyi. Sementara itu, Rio dan Latifa pergi ke Dryas untuk mendapat restu berupa ciuman. Setelah itu, pesta pun dimulai. Para gadis mencoba membuat Rio mabuk dan mendekatinya, namun ia tetap waspada. Saat mereka pergi mengambil minuman lagi, si nenek datang dan mereka berbincang tentang bagaimana kini Latifa telah menjadi bagian dari desa. Rio pun mengaku bahwa akan sulit memberitahu Latifa bahwa ia akan meninggalkan desa esok hari. Si nenek memberi restu, dan Rio mengajak Latifa berjalan-jalan saat desa larut dalam suasana festival. Ia bertanya apakah Latifa suka tinggal di sana dan Latifa mengangguk. Tapi kemudian, Rio berkata bahwa ia akan segera pergi dari desa. Latifa langsung mengatakan ingin ikut, namun Rio menjelaskan bahwa perjalanannya terlalu berbahaya dan tak pasti. Mendengar itu, Latifa menangis dan lari meninggalkan Rio yang terdiam. Di saat yang sama, Dryas merasakan bahwa ada Wyvern yang menerobos penghalang di sekitar pohon suci. Ia segera mengirim tim pencari. Para gadis kemudian menemukan si rekrutan bersama telur Wyvern, tanpa tahu bahwa pria misterius sedang mencuri semua telur di gua Wyvern. Saat para gadis menghadangnya dan bertanya siapa dia serta apa yang dia lakukan di wilayah mereka, pria itu malah menaiki Griffin dan terbang menuju desa, seperti yang diperintahkan tuannya. Para gadis berusaha menyerang, tapi tak berhasil menjatuhkannya. Kemudian, sekawanan Wyvern muncul dan konflik semakin memanas. Para gadis memutuskan berpencar untuk melindungi desa. Namun, sang dalang menggunakan artefak sihir untuk melenyapkan si rekrutan karena tugasnya sudah selesai. Tubuhnya terjatuh dan menghantam tanah dekat Latifa. Latifa yang penasaran mendekat, namun terkejut saat melihat mayat dan telur pecah dengan bayi Wyvern yang terluka parah. Sebelum bisa memahami situasi, Wyvern hitam datang dan Latifa menjerit ketakutan. Sementara itu, Rio tiba di desa dan mendapati semua orang panik dan berlarian ke tempat perlindungan. Ia tak melihat Latifa dan langsung bertanya pada tetua kurcaci. Saat ia mendengar jeritan Latifa, Rio segera berlari ke arah suara itu. Salah satu gadis setengah manusia berusaha sekuat tenaga melindungi Latifa, memanggil roh serigala dan roh singa untuk menyerang Wyvern dengan es dan api. Merasa Wyvern sudah cukup lemah, ia menyerang dengan palunya, tapi serangannya terpental oleh sayap Wyvern. Ia berkata pada Latifa bahwa mereka tidak boleh membiarkan Wyvern mencapai desa. Mereka pun mencoba mengalihkan perhatiannya, tapi sebuah pohon tumbang menghalangi jalan Latifa, membuatnya tak bisa menghindar dari napas api Wyvern. Untungnya, Rio tiba tepat waktu dan menyerang Wyvern untuk menyelamatkan Latifa. Ia membawanya ke tempat aman, lalu kembali menyerang Wyvern hitam itu. Dengan tangan kosong, Rio menghajar Wyvern hingga marah dan bernapas api ke arahnya. Rio menangkisnya dengan sihir angin, namun saat serangan kedua datang, ia menembakkan bola api ke dalam mulut Wyvern, lalu menghantam kepalanya agar tidak bisa menutup mulut. Bola api pun meledak dari dalam. Dengan kombinasi serangan itu, Rio berhasil mengalahkan Wyvern yang sebenarnya hanya ingin menyelamatkan anaknya, tapi tentu saja tak ada yang peduli soal itu. Melihat pemimpin mereka tewas, kawanan Wyvern lainnya mundur dan kedamaian pun kembali. Para prajurit dan pengintai yang tersisa bergabung dengan Rio dan mereka kembali ke desa. Keesokan harinya Latifa menerima kenyataan bahwa Rio akan pergi. Ia berkata bahwa dirinya selalu tahu hal itu, tapi takut Rio tak akan kembali. Sambil menangis, ia memeluk Rio yang berjanji akan kembali menemuinya. Rio berkata bahwa ia akan pergi ke tanah kelahiran orang tuanya, tempat yang sama sekali belum ia kenal. Sebagai balasan, Latifa pun membuka rahasia bahwa ia adalah manusia reinkarnasi dari dunia lain.
Ia takut Rio tak akan percaya, tapi ternyata Rio mengatakan bahwa ia juga mengalami hal yang sama. Mendengar hal itu, Latifa terkejut, tapi Rio hanya menunduk, mengatakan bahwa ia tak bisa menceritakan semuanya sejak awal, karena ia tak ingin kembali terjebak dalam masa lalu. Mendengar pengakuan itu, Latifa bersumpah untuk menjadi kuat dan menunggu Rio kembali. Waktu perpisahan pun tiba. Tetua bangsa Kurcaci memberikan Rio sebuah pedang istimewa dan jubah yang terbuat dari kulit wyvern yang pernah ia kalahkan. Kaum elf memberinya ramuan dan obat-obatan, sementara bangsa beast folk menyumbangkan makanan dan minuman, tapi Rio mengeluh itu terlalu banyak untuk ia bawa. Tetua elf lalu memberinya gelang penyimpanan ajaib. Rio berterima kasih dan bersumpah akan kembali jika mereka membutuhkan bantuannya. Ia pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 minggu, Rio akhirnya tiba di sebuah desa bernama Yagumo, kampung halaman ayah dan ibunya. Ia melewati sawah, memperhatikan bahwa hampir semua penduduk berambut hitam sepertinya. Ia melihat 2 gadis dan bertanya apakah ia bisa bertemu dengan kepala desa. Salah satu dari mereka, Ruri, mengatakan bahwa neneknya adalah pemimpin desa. Ia pun mengantar Rio, sementara temannya, Sayo, yang basah kuyup karena bekerja di sawah, hanya bisa terpana menatap Rio. Sesampainya di rumah sang nenek, wanita tua itu menyambut Rio dengan hangat lalu bertanya, apa tujuannya datang ke desa. Rio menjelaskan bahwa orang tuanya dulu tinggal di daerah ini dan ia ingin tahu apakah masih ada keluarganya yang tersisa. Begitu mendengar nama kedua orang tuanya, sang nenek langsung menyuruh Ruri dan Sayo kembali ke sawah. Ruri sempat protes karena merasa percakapan mulai seru, tapi akhirnya patuh. Saat hanya berdua, wanita tua itu meminta Rio menceritakan lebih banyak. Ia bercerita bahwa ayahnya meninggal saat ia masih bayi, dan ibunya dibunuh ketika ia masih kecil. Mereka dulu berencana kembali ke desa, namun tak sempat. Sang nenek terdiam sejenak, lalu mengungkapkan kenyataan mengejutkan. Ia adalah ibu dari ayah Rio, nenek kandungnya. Ia juga mengatakan bahwa mereka telah lama mengadakan pemakaman untuk kedua orang tua Rio, karena mereka tak pernah kembali. Ia lalu mengajak Rio ke makam orang tuanya di lereng bukit. Setelah memberi penghormatan, sang nenek menjelaskan bahwa ayah dan ibu Rio dulu meninggalkan desa karena alasan rahasia. Ia belum bisa mengungkapkan sekarang, tapi berjanji akan memberitahu Rio jika ia mau tinggal di desa. Rio terdiam, tapi akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama neneknya. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi dan membantu nenek serta sepupunya, Ruri, menyiapkan sarapan. Mereka kekurangan air untuk membuat sup, dan Ruri bilang bisa mengambil dari wadah khusus yang diisi lewat spirit arts. Rio terkejut karena mereka juga bisa menggunakan seni roh. Ia pun pamer kemampuannya dengan memanaskan air menggunakan kekuatan roh. Tak lama, Sayo dan kakaknya, Shin, datang untuk sarapan. Awalnya Shin agak curiga, tapi begitu mencicipi masakan Rio, ia langsung berubah pikiran. Setelah itu, sang nenek menyuruh Shin membawa Rio ke pemburu desa agar bisa membantu. Shin sempat meragukan kemampuan Rio, tapi berubah pikiran saat melihat keahlian Rio dalam memanah. Diam-diam, Shin mulai merasa iri dan bersikap dingin padanya. Selesai berburu karena badannya kotor, Rio membangun rumah pemandian sederhana dan mengizinkan semua warga menggunakannya. Ruri dan Sayo senang bukan main, tapi Shin makin kesal. Waktu berlalu. Setelah beberapa bulan membantu desa dan musim panen tiba, sang nenek meminta Rio menjadi pengawal saat mereka membawa hasil panen ke kota. Rio pun setuju. Tiba-tiba, beberapa warga berlari panik, terjadi keributan. 3 pria asing dari desa sebelah memicu masalah, salah satunya adalah anak kepala desa tetangga. Ia terang-terangan menggoda Ruri dan Sayo dengan sikap mesum. Shin mencoba membela, tapi pria itu malah mencekiknya. Untungnya, nenek Rio datang dan menghentikan keributan. Ia memerintahkan pria itu untuk menginap di rumah tamu desa sampai keretanya diperbaiki. Tanpa izin, ia tak boleh kemana-mana. Meski terlihat patuh, sang nenek memperingatkan semua orang agar tetap waspada. Shin bahkan meminta Sayo menginap di rumahnya karena khawatir. Saat hendak pergi, si pria melewati Rio dan tiba-tiba menendangnya. Entah kenapa, tapi sial baginya, ia malah keseleo sendiri. Malamnya, seorang inspektur pajak datang untuk memeriksa panen, dan Rio menemani berkeliling. Tapi di tengah malam, ketiga pria asing itu menyelinap ke kamar Ruri dan Sayo untuk mengganggu mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa Rio sudah memasang batu sihir pendeteksi penyusup. Begitu batu itu bereaksi, Rio langsung datang, siap menghentikan semuanya. Saat melihat sang manajer hendak memukul Ruri, kenangan tentang kematian ibunya tiba-tiba muncul di kepala Rio. Amarah pun membuncah. Rio dengan mudah melemparnya menembus dinding dan memukulnya habis-habisan.
Namun, sebelum ia membunuh pria itu, inspektur pajak datang dan menghentikannya. Inspektur pajak menyelamatkan nyawa pria itu dan langsung mengirim pesan ke kota untuk meminta bala bantuan. Ia juga memerintahkan agar para pelaku segera ditangkap. Setelah kejadian itu, Ruri dan Sayo berterima kasih pada Rio, tapi Rio justru merasa terguncang. Ia tak menyangka amarah dalam dirinya masih sebesar itu. Keesokan harinya, ketiga pelaku dimasukkan ke dalam sel. Inspektur pajak bersiap mengirim mereka ke penjara di ibu kota. Sebelum berangkat, sang nenek memberinya surat untuk disampaikan kepada ayahnya. Bersama teman-temannya, Rio berangkat meninggalkan desa untuk mengantar hasil panen ke ibu kota. Dalam perjalanan, mereka sempat berjalan bersama inspektur pajak, lalu berpisah arah. Sesampainya di ibu kota kerajaan, suasana terasa seperti drama sejarah Jepang. Rio, Shin, dan lainnya menginap di sebuah penginapan. Seorang pemburu dari desa membawa Rio dan Shin berkeliling kota. Mereka menikmati ramen hangat bersama. Di momen itu, Shin berterima kasih karena Rio telah menyelamatkan adiknya. Ia berharap sang adik juga bisa mencicipi ramen, tapi mereka sedang bertengkar, jadi tak saling bicara. Melihat itu, Rio memutuskan membawa Sayo jalan-jalan. Ia membelikannya sebuah jepit rambut yang cantik. Si penjaga toko menggoda Sayo, menyuruhnya segera menyatakan cinta sebelum banyak saingan datang. Saat mereka melintasi pasar, tiba-tiba terlihat seorang penjahat mencoba menculik gadis muda di tengah keramaian. Sementara pengawalnya ditahan oleh rekan-rekan si penculik. Rio langsung bertindak. Dalam satu gerakan cepat, ia melumpuhkan penjahat dan menyelamatkan sang gadis. Seorang samurai wanita datang berterima kasih karena telah menyelamatkan majikannya. Tanpa banyak bicara, Rio menyerahkan gadis itu dan segera menarik tangan Sayo untuk kabur sebelum para penjaga datang. Mereka kembali ke penginapan dan semua orang memperhatikan jepit rambut baru yang dikenakan Sayo. Merasa tidak nyaman dengan perhatian itu, Rio memilih masuk ke kamarnya. Namun tiba-tiba, inspektur pajak datang bersama ayahnya. Mereka bicara secara pribadi. Pasangan tua bernama Goki dan istrinya lalu menceritakan bahwa mereka dulunya adalah pelayan dari ibu Rio, yang ternyata adalah putri kerajaan. Rio terkejut, tak menyangka darah bangsawan mengalir dalam dirinya. Tapi cerita belum selesai. Gouki melanjutkan bahwa ayah Rio dulunya hanyalah prajurit biasa yang berjasa besar dalam perang 20 tahun lalu. Raja pun menganugerahinya gelar bangsawan dan menugaskannya melindungi sang putri. Tak butuh waktu lama, mereka jatuh cinta. Tapi saat perang berakhir, seorang pangeran dari negeri tetangga yang datang membawa perdamaian langsung terpikat oleh ibu Rio. Karena cintanya ditolak, si pangeran mengutus pasukan menculik sang putri diam-diam. Rencana itu berhasil digagalkan oleh ayah Rio, namun salah satu asistennya tewas. Marah, si pangeran menuntut sang putri sebagai syarat perdamaian. Raja yang murka diam-diam membantu putrinya melarikan diri bersama kekasihnya. Sejak itu, keluarga kerajaan kehilangan jejak mereka. Ketika Gouki menerima surat dari nenek Rio, ia sadar bahwa Rio adalah cucu raja. Dengan mata berkaca-kaca, ia memohon Rio untuk datang ke istana esok hari. Keesokan harinya, Rio menghadap raja dan ratu. Mereka sangat bahagia akhirnya bertemu cucunya. Mereka menanyakan kabar anak mereka. Dengan sedih, Rio mengabarkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Ia bahkan tidak sempat mengetahui bagaimana ayahnya meninggal. Namun, ia menyaksikan langsung kematian ibunya. Saat itu, orang yang ia percaya, Lucius, mantan rekan petualangan ayahnya, tiba-tiba datang. Ia menendang Rio yang masih kecil, lalu mencoba meracuninya. Saat ibunya datang menyelamatkan, Lucius malah membunuhnya tepat di depan mata Rio. Setelah itu, ia pingsan dan bangun di tengah kawasan kumuh. Rio menceritakan kehidupan kerasnya di sana hingga akhirnya bisa masuk ke sekolah. Raja dan ratu sangat tersentuh mendengar semuanya. Mereka lalu bertanya apakah Rio menyimpan dendam pada mereka. Dengan tenang, Rio menjawab bahwa ibunya tidak pernah membenci keluarga kerajaan. Bahkan bersyukur karena diperbolehkan menikah dengan pria yang ia cintai. Jika ada kebencian, itu hanya tertuju pada Lucius. Ia bersumpah akan membalas kematian ibunya dengan tangannya sendiri. Namun raja, yang ternyata penggemar ajaran Gandhi, menasihatinya bahwa balas dendam hanya akan membawa kegelapan. Meski begitu, Rio tetap bersikeras membalas dendam. Akhirnya, sang raja memberi izin, tapi ia mengingatkan, jika ingin bertarung, Rio harus belajar dari Gouki, sang pendekar terkuat di kerajaan. Sang raja yakin bahwa Lucius pasti pria yang sangat hebat, karena ia menduga bahwa dialah orang yang telah membunuh ayah Rio. Karena itulah sang raja ingin Rio menguji kemampuannya dengan melawan orang terkuat yang bisa ia temukan. Rio menerima tantangan tersebut dan keluar untuk berlatih tanding dengan Gouki. Di tengah jalan, Rio bertemu dengan gadis yang pernah ia selamatkan. Ternyata, dia adalah putri bungsu dari Gouki. Latihan pun dimulai. Rio langsung menyerang,
Namun Gouki dengan lincah menghindari setiap tebasan hanya dengan selisih yang sangat tipis. Ia memuji Ryo, mengatakan bahwa bocah itu sudah sangat terampil dan belum mencapai potensi penuhnya. Ryo mengucapkan terima kasih, lalu mulai mendesaknya dengan serangan-serangan agresif. Tak ingin kalah, Gouki menunjukkan kekuatan sejatinya. Ia mengumpulkan sihir angin di pedangnya dan meluncurkan serangan berbentuk bilah angin ke arah Ryo. Namun Ryo berhasil menangkisnya dengan sihir roh miliknya. Momen itu membuat Gouki terkejut dan lengah, dan Ryo langsung bergerak cepat menodongkan pedangnya ke leher sang prajurit tua, menandakan kemenangan dalam duel latihan itu. Semua yang menyaksikan terkesima. Sang raja pun berkata bahwa awalnya ia berencana menjadikan Gouki sebagai pelatih Ryo. Tapi kini sepertinya hal itu tak diperlukan. Ia lalu bertanya, apakah Ryo ingin meminta sesuatu dari kakek neneknya. Ryo mengatakan ia ingin memberitahu sepupunya Ruri tentang garis keturunannya. Mereka pun memberinya izin. Keesokan harinya mereka kembali ke desa dan Ryo langsung mengunjungi makam kedua orang tuanya. Ia bersumpah akan segera membalaskan dendam mereka. Malamnya, bersama sang nenek, Ryo memberitahu Ruri bahwa ia adalah sepupunya, sekaligus seorang pangeran. Awalnya Ruri mengira itu hanya lelucon karena bulan April masih jauh. Tapi setelah mendengar semua penjelasan, ia menyadari itu bukan kebohongan. Ia pun membungkuk hormat kepada Ryo, namun Ryo memintanya untuk tidak bersikap terlalu formal. Ia lalu memberitahu mereka bahwa dalam beberapa bulan ke depan, ia akan meninggalkan desa demi sebuah misi penting. Sambil menunggu waktu itu tiba, ia tetap hidup bersama warga desa. Saat mereka menanam padi, Ryo menceritakan rencananya kepada Sayo. Gadis itu hampir menangis, tapi ia berhasil menahannya di depan Ryo. Namun begitu sampai di rumah, air matanya tak terbendung. Shin yang melihatnya menangis, langsung marah karena mengira Ryo telah menyakitinya. Setelah mendengar bahwa Ryo akan pergi, Shin segera mendatangi Ryo dan memohon agar dia tak meninggalkan desa demi kakaknya. Sayo datang untuk menarik adiknya, dan sang nenek memilih untuk tidak bertanya apapun tentang kejadian itu. Waktu terus berlalu, dan Sayo mulai melatih diri dalam seni roh dan kebugaran fisik. Tak lama kemudian, festival panen pun tiba, dan semua orang bersenang-senang. Saat Ryo berbincang dengan istri Gouki, Sayo datang dan mengajaknya bicara secara pribadi. Di tempat sepi itu, Sayo mengungkapkan perasaannya, tapi Ryo menolaknya dengan lembut. Sayo memohon agar ia diizinkan ikut dalam perjalanan Ryo, karena ia telah berlatih keras untuk bisa berguna. Namun, Ryo hanya bisa meminta maaf, hatinya masih terikat pada cinta masa lalunya dari kehidupan sebelumnya. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Ryo memulai perjalanannya. Di gerbang desa, Sayo sudah menunggunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ryo kembali ke hutan ras demi Human dan Latifah sangat gembira melihatnya lagi. Ia juga menemui para tetua dan memberitahu mereka bahwa ia akan segera memulai perjalanan baru. Setelah itu, ia kembali ke rumah, namun gadis-gadis yang tinggal bersamanya mulai bertengkar memperebutkan perhatiannya. Meski begitu, Ryo menjaga jarak. Namun keesokan paginya, saat bangun tidur, Ryo terkejut menemukan seorang gadis telanjang tidur di sampingnya. Awalnya ia mengira ini mimpi, tapi saat merasakan sesuatu di lengannya, ia sadar itu nyata. Ia langsung bangkit dan panik saat gadis itu memeluknya. Teriakan Ryo membuat semua gadis lain masuk ke kamar, dan mereka semua kaget melihatnya bersama gadis berambut merah muda itu. Latifah bertanya siapa gadis itu, dan Ryo pun membangunkannya dan menanyakan hal yang sama. Gadis itu menjawab bahwa dia adalah roh yang terikat kontrak dengannya. Barulah semuanya mulai masuk akal bagi Ryo. Ia mengingat gadis itu sebagai sosok ethereal yang pernah mengajarinya sihir roh semasa kecil. Meski sang gadis sendiri tak mengingat masa lalunya. Gadis itu meminta Ryo memberinya nama karena ia hanya hidup untuknya. Namun para gadis lain penasaran kenapa dia memanggil Ryo dengan nama Haruto. Ryo bilang ia akan menjelaskan nanti dan roh itu tiba-tiba berkomunikasi lewat telepati. Ryo terkejut dan roh itu bertanya apakah boleh memanggilnya Ryo di depan orang lain. Dryas awalnya tidak percaya bahwa Aisyah menguasai semua elemen sihir. Untuk membuktikan kemampuannya, ia mengatur pertarungan latihan antara Aisyah dan Ryo. Pertarungan pun dimulai. Ryo terkejut, Aisyah bisa membaca semua gerakannya, menyamai kecepatan dan kekuatannya, bahkan memprediksi langkah selanjutnya. Ketika serangan jarak dekat gagal, Ryo mencoba menyerang dari udara dengan seni tombak. Tapi Aisyah sudah menduganya dan langsung menghentikannya. Ryo lalu memakai sihir es, namun Aisyah menghilang dan muncul di belakangnya, menembakkan sihir es yang sama ke arahnya. Ryo membalas dengan bola api dan lagi-lagi Aisyah menirunya. Setelah itu, Ryo mencoba menciptakan badai dengan sihir angin. Tapi seperti biasa, Aisyah kembali menirunya dengan mudah. Pertarungan semakin sengit hingga Dryas menghentikannya karena kekuatan mereka bisa menghancurkan desa. Akhirnya, Dryas mengakui bahwa Aisyah memang telah menguasai semua elemen.
Ia percaya bahwa kekuatan yang ditunjukkan tadi hanyalah sebagian kecil dari potensi aslinya. Karena itu, Dryas memutuskan untuk membimbing Aisyah dan mengajarinya tentang roh selama beberapa bulan ke depan. Para tetua desa pun menyambut Aisyah sebagai bagian dari komunitas mereka. Sementara itu, permintaan Rio akhirnya dikabulkan. Tetua Kurcaci membuatkan rumah portabel untuknya agar bisa melanjutkan perjalanan. Rio sangat senang, karena inilah yang ia tunggu selama ini sebelum kembali melanjutkan misinya. Latifah sebenarnya sedih, tapi ia menyembunyikannya dari Rio. Keesokan harinya, semua warga desa berkumpul untuk mengucapkan selamat jalan. Para tetua memberikan hadiah, sebuah kristal sihir untuk teleportasi ke desa dari manapun, dan anting sihir yang bisa mengubah warna rambut agar ia bisa menyamar di tengah keramaian. Rio berterima kasih, lalu berangkat ke kota tempat segalanya dimulai, untuk menemui Celia yang masih menantikan surat darinya, meski kini telah bertunangan dengan Charles, bangsawan yang pernah menyiksanya. Sesampainya di ibu kota, Rio melihat suasana lebih ramai dari biasanya. Ia bertanya kepada pedagang, yang memberitahu bahwa besok akan ada pernikahan besar antar keluarga bangsawan. Malamnya, Rio pergi ke akademi untuk mengunjungi ruang penelitian Celia yang dibukakan oleh Aisyah. Tapi ruang itu kosong. Ia khawatir Celia telah keluar dari akademi. Dengan bantuan sihir hipnosis dari Aisyah, Rio mendapatkan informasi dari seorang peneliti. Celia kini ada di kastil Charles dan besok adalah hari pernikahan mereka. Terkejut, Rio segera bergegas ke kastil. Namun karena penjagaan sangat ketat, ia mengirim Aisyah lebih dulu untuk mencari tahu lokasi Celia. Setelah berhasil, Rio langsung menuju kamar tempat Celia berada. Saat itu, Celia sedang memikirkan janji Rio yang belum ditepati. Ia hampir membakar surat terakhir darinya ketika pintu terbuka. Rio muncul, namun Celia tak langsung mengenalinya karena warna rambutnya berubah. Setelah Rio mengembalikan warna rambutnya, Celia langsung memeluknya dengan haru. Ia bertanya banyak hal, tapi Rio langsung menanyakan soal pernikahan. Tangan Celia gemetar. Ketika ditanya apakah ia benar-benar ingin menikah dengan Charles, Celia menjawab bahwa itu adalah kewajibannya demi keluarga. Rio ingin tahu apakah pernikahan itu atas keinginannya. Tapi Celia malah bertanya dengan emosi, "Kalau begitu, apa kamu mau menikahiku?" Rio terdiam. Celia hanya tersenyum dan bilang itu hanya candaan, lalu menyuruh Rio pergi sambil menangis. Namun, Rio tidak puas. Ia ingin tahu alasan sebenarnya Celia mau menikah. Aisyah berjanji akan membantunya. Keesokan harinya saat prosesi pernikahan berlangsung, Rio menunggu di antara kerumunan. Ketika kereta lewat, Aisyah berbicara secara telepati dengan Celia yang meneteskan air mata saat melihat Rio di tengah masa. Ia mengira itu hanyalah khayalannya. Ia pun memutuskan untuk mematikan perasaannya dan menjadi boneka yang hanya menjalankan peran. Namun saat Charles hendak menggandeng tangannya, tiba-tiba para penjaga berteriak. Rio menerobos masuk. Ia mengalahkan para penjaga dengan mudah, menghindari serangan sihir, dan melompat melewati mereka semua. Pasukan elit mencoba menghadangnya dengan sihir tingkat tinggi, dan Charles memerintahkan untuk membunuhnya. Tapi Rio menghajar mereka satu persatu dan meninju perut Charles hingga pingsan. Celia terkejut. Sebelum ia bisa mengatakan apapun, Rio langsung menggandengnya dan membawanya pergi dari tempat itu. Semua orang panik. Bahkan Celia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun Rio membisikkan padanya bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Ia datang ke sini untuk mengetahui perasaan Celia yang sebenarnya. Rio tahu bahwa Charles secara tidak langsung mengancam keluarga Celia agar pernikahan itu terjadi. Dan Celia tak bisa menyangkal. Setelah berusaha menutupi kebenaran dari Rio, ia akhirnya mengirim pesan secara telepati bahwa ia tidak bahagia dengan pernikahan ini. Rio pun berkata, jika Celia memintanya, ia akan membawanya pergi dari semua ini, ke tempat yang tak akan bisa ditemukan siapapun. Ia juga meyakinkan bahwa tak akan ada bahaya yang menimpa keluarga atau ayah Celia. Dengan ragu, Celia akhirnya meminta Rio untuk membawanya pergi. Tanpa pikir panjang, Rio langsung melompat bersama Celia, melewati para penjaga, bahkan menangkis serangan para penyihir. Namun tak lama, pasukan elit penunggang Griffin mulai mengejar. Untuk menghindari mereka, Rio masuk ke sebuah gang sempit, lalu menyerahkan Celia pada Aisyah, memintanya untuk membawa Celia keluar dari kerajaan. Sementara itu, Rio memancing para ksatria udara agar mengejarnya. Ia melumpuhkan penjaga satu persatu, memastikan Aisyah dan Celia bisa kabur. Tapi jumlah lawan semakin banyak. Saat situasi makin genting, muncullah sosok yang paling ditakuti, Alfred, pendekar terkuat di kerajaan. Alfred tahu bahwa hanya dia yang bisa menghadapi Rio. Dengan pedang sihirnya, Alfred langsung menyerang. Rio yang menyadari kekuatan lawannya memilih bertahan, menghindar, dan melawan hanya dengan tinju serta tendangan. Ia tak ingin membunuh Alfred. Namun Alfred merasa diremehkan.
Ia pun melepaskan kekuatan penuh pedangnya, menghancurkan segalanya di sekitarnya. Tapi tak ada tanda-tanda Rio. Meski begitu, Alfred merasa Rio belum mati. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk terus mencari. Ternyata Rio menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap kembali dan menyusul Aisyah serta Celia di luar ibu kota. Sesampainya di sana, Rio berterima kasih pada Aisyah lalu memeluk Celia. Tapi sebelum mereka bisa pergi lebih jauh, cahaya misterius memancar dari langit. Aisyah berteriak agar Rio menyelamatkan mereka. Bingung, Rio berlari ke arah suara. Di sana, ia melihat beberapa gadis sedang diculik oleh segerombolan bandit. Karena amarah, ia membantai semua bandit dan menyelamatkan para gadis itu. Anehnya, mereka membawa alat seperti ponsel modern Jepang dan berbicara dalam bahasa Jepang. Rio segera menyadari mereka adalah orang-orang yang ditransfer ke dunia ini, sama sepertinya dulu. Ia bertanya apakah ada yang lain. Mereka menunjuk ke arah sebuah gerobak. Saat Rio membuka pintunya, ia sangat terkejut karena gadis yang keluar dari dalamnya adalah cinta pertamanya semasa kecil. Melihat Rio, ingatan tentang janji masa kecil mereka kembali. Dulu mereka berjanji akan menikah bila sudah dewasa. Karena janji itu, Rio bekerja keras hingga bisa masuk ke sekolah elit tempat Mia bersekolah. Namun di hari pertama sekolah, saat ingin menyapanya, seorang pria tampan bernama Taka datang lebih dulu. Mia tampak akrab dengannya, sementara sahabat Rio yang lain hanya menjadi figuran. Saat melihat mereka berjalan pergi, Rio sadar, Mia sudah melupakan janji masa kecil itu. Di saat yang sama, Mia, Taka, dan sahabat mereka bertemu dua kakak beradik yang dekat dengan mereka. Mereka berencana pergi ke kafe untuk merayakan masuk sekolah, tapi tiba-tiba dua lingkaran sihir muncul di bawah kaki mereka. Seketika mereka dipindahkan ke dunia lain. Dari kejauhan, Rio dan yang lain melihat pilar cahaya aneh di langit. Sementara itu, Mia terbangun di tengah hutan bersama dua saudara itu dan langsung ditangkap oleh bandit. Karena permintaan Aisyah, Rio mengikuti jejak mereka. Ia menemukan kabut hijau aneh, menyadari ini adalah sihir ruang. Di sana, ia juga menemukan ponsel milik Mia, membuatnya makin bingung. Bandit-bandit itu membawa dua saudara tadi ke sebuah gerobak yang akan dikirim ke Pulau Epien. Sementara si bos bandit yang matanya bisa melihat 360 derajat membawa Mia secara terpisah agar bisa dibagikan pada anak buahnya. Mia dan yang lain berteriak, tapi para bandit tak peduli. Mereka bahkan tak mengerti bahasa para gadis itu. Beruntung, Rio melihat asap dari perkemahan dan segera menyerang. Para penjaga segera bersiap dan menutup kandang para tawanan dengan tirai. Rio bertanya pada pemimpin bandit soal pemilik ponsel, tapi si bos pura-pura tak tahu. Rio tak ingin membuang waktu, namun tiba-tiba ia mendengar teriakan Mia dalam bahasa Inggris. Itu cukup membuatnya yakin bahwa gadis itu adalah targetnya. Ia pun meminta agar Mia diserahkan. Tapi bos bandit malah menyuruh anak buahnya mengusir Rio. Mereka mencoba menyerangnya dengan sihir dan pedang. Tapi Rio menghindari semuanya dengan mudah. Setelah merasa cukup bersabar, Rio akhirnya mencabut belatinya dan bersiap bertarung sungguhan. Tanpa ragu, Rio langsung menerjang ke arah pemimpin penjahat dan dengan cepat menumbangkan para preman yang mencoba menghalanginya. Rio langsung maju dan menghajarnya dengan tendangan kuat, lalu mencabut pisaunya dan menusukkannya ke dada musuh. Ia pun menoleh ke arah sang pemimpin yang kini ketakutan sampai pipis di celana. Rio memerintahkannya untuk segera membebaskan anak-anak yang diculik. Tanpa pikir panjang, pemimpin itu langsung menyuruh anak buahnya melepaskan para tawanan. Rio lalu menemukan dua saudara kandung yang tampak kaget karena ia bisa memahami bahasa mereka. Ia bertanya apakah ada orang lain yang ditawan bersama mereka, dan keduanya menunjuk ke sebuah kereta tempat Mia disekap. Pemimpin geng panik mencari kunci, tapi Rio hanya mendekat, lalu menghancurkan gembok pintu dengan kekuatan sihirnya. Begitu pintu terbuka dan ia melihat Mia di dalam, Rio terdiam kaget. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Mia bisa berada di tempat seperti ini. Mereka pun keluar dari lokasi berbahaya. Aneh memang. Tak ada yang terlalu peduli dengan anak-anak lain di kereta itu. Rio segera menghubungi Aisyah, memintanya untuk menyusul. Setelah itu, Mia berterima kasih atas pertolongannya dan menanyakan namanya. Rio ragu untuk menyebutkan identitas aslinya. Akhirnya ia memilih nama dari kehidupan lamanya, Haruto. Ini mengejutkan Mia, tapi gadis berambut ungu bernama Aki bahkan lebih terkejut lagi. Rio menyadari bahwa nama itu adalah nama adik perempuannya dulu, yang tak pernah sempat ia temui sejak perceraian orang tuanya. Ia yakin Aki adalah adiknya, tapi tetap merahasiakan jati dirinya. Lalu, seorang anak laki-laki berambut coklat memperkenalkan diri sebagai Masato, adik Aki. Rio kaget karena tak tahu ia punya adik lagi. Tapi ia menyimpulkan bahwa mungkin ibunya di bumi telah menikah lagi. Karena hari mulai gelap, Rio menyarankan agar mereka mencari tempat aman. Setelah menemukan area kosong,
ia mengeluarkan rumah portabel dari gelang sihirnya. Mia, Aki, dan Masato takjub melihatnya. Rio mengatakan, meskipun tampak kecil, rumah ini cukup nyaman. Tak lama kemudian, Aisyah dan Celia datang terbang, menambah kekagetan mereka. Aisyah langsung memeluk Rio, lalu bertanya tentang orang-orang baru itu. Rio memperkenalkan mereka satu persatu, sekaligus menjadi penerjemah. Namun karena percakapan terlalu lama, Aisyah mengambil alih. Ia tiba-tiba mencium kening Celia dan Mia, membuat mereka seolah terpengaruh sedikit aneh. Kini mereka bisa saling memahami. Aisyah menjelaskan, karena Rio memahami kedua bahasa, ia bisa menciptakan jalur komunikasi sementara di antara mereka. Rio kagum, tapi momen itu terganggu ketika Aisyah mengeluh lapar. Ia pun menyuruh semua masuk rumah, menyarankan para gadis mencoba mandi dulu, sementara ia menyiapkan makan malam. Di kamar mandi, Celia menceritakan bahwa Aisyah adalah roh terkontrak milik Rio. Sementara itu, Masato belajar dari Rio bahwa dunia ini mirip seperti game RPG fantasi, tapi taruhannya nyata, bisa jadi budak atau mati. Tak lama, para gadis kembali. Rio kaget melihat Celia mengenakan jaket olahraga. Ternyata itu milik Aki, karena Celia tidak ingin mengenakan gaun pengantin lagi. Rio menyadari bahwa mereka butuh pakaian baru dan memutuskan untuk membelinya keesokan hari. Namun, Mia mengatakan bahwa ia tak punya uang. Rio bercanda bahwa ia bisa membayar dengan cara lain. Saat makan malam, Rio mendengar cerita bahwa mereka semua sebenarnya dipanggil ke dunia ini. Karena Rio bereinkarnasi sebagai orang baru, ia tidak bisa membantu banyak soal cara pulang ke bumi. Tiba-tiba Celia menyadari sesuatu. Hari ini, mereka melihat 6 pilar cahaya. Itu mungkin tanda bahwa orang lain juga dipanggil ke dunia ini. Ada ramalan yang mengatakan bahwa pada tahun ke-1000 dalam kalender era suci, 6 dewa bijak akan kembali. Rio menjelaskan dengan analogi sepak bola. Akan datang 6 pahlawan dengan senjata suci untuk memimpin umat manusia. Namun ia ragu apakah Mia dan teman-temannya benar-benar para pahlawan yang dimaksud. Mia lalu mengatakan bahwa ada 2 orang lagi yang ikut bersamanya saat teleportasi. Dan bertanya apakah Rio tahu di mana mereka. Rio mengatakan kemungkinan mereka juga ada di dunia ini, tapi tak bisa memastikan. Mia terlihat cemas, berpikir bahwa meski ia berhasil diselamatkan, teman-temannya bisa saja dalam bahaya. Suasana pun menjadi suram, sampai Aisyah menguap dan memotong pembicaraan. Ia menggandeng tangan Rio, berkata bahwa ia lelah dan ingin tidur. Semua orang terkejut saat Aisyah bersandar pada Rio, dan berkata ia kehabisan energi. Celia dan Mia panik, tapi Aisyah menjelaskan bahwa ini hal biasa. Ia sering tidur bersama Rio untuk mengisi ulang mana. Rio mencoba menjelaskan, tapi Celia sudah mencapnya sebagai orang mesum. Akhirnya Rio mengajak semuanya kembali duduk dan menjelaskan bahwa Aisyah memang butuh energi darinya untuk bertahan. Celia bisa mengerti, tapi tetap merasa ini tidak pantas. Tak ingin perdebatan berlanjut, Aisyah mendekat ke Mia, berkata bahwa malam ini ia akan tidur bersamanya saja. Mia bilang, meskipun kekuatan mananya tidak seimbang dengan Rio, Mia tetap memiliki banyak mana dan bisa membantunya mengisi ulang. Itu langsung menyelesaikan masalah Rio. Setelah mengantar aku dan Aisyah ke satu kamar, Rio menunjukkan kamar lain untuk saudara-saudara itu. Setelahnya, dia membawa Celia ke lantai atas dan memberinya kamar sendiri yang letaknya tepat di sebelah kamarnya. Tapi sekarang, si munafik ini malah ingin tidur satu ranjang dengan Rio, walau tak cukup berani untuk mengatakannya langsung. Rio pun kembali ke kamarnya sendiri. Tiba-tiba, ia mulai berpikir betapa anehnya dirinya bisa datang ke dunia ini. Ia bertanya-tanya, apa yang akan dia pikirkan jika tahu bahwa Rio masih memiliki ingatan sebagai Haruto. Tapi akhirnya, Rio memutuskan hal itu tak penting karena dia bukan Haruto lagi. Tiba-tiba, Celia mengetuk pintu kamarnya. Rio membukakan pintu dan membiarkannya masuk. Celia minta maaf sudah mengganggu, tapi katanya ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Rio menyajikan teh, lalu Celia mulai melontarkan banyak pertanyaan tentang bagaimana dia bertemu dengan Aisyah. Tapi sebelum itu, ia penasaran dengan kehidupan masa lalu Rio, karena itu adalah misteri terbesar baginya. Rio mulai bercerita bahwa ia masih mengingat kehidupan masa lalunya sebagai Haruto, dan orang-orang yang mereka temui hari ini berasal dari dunia yang sama dengannya. Ia lalu bertanya, apakah Celia ingat hari saat pertama kali ia ditemukan di daerah kumuh? Karena di hari itulah ingatan masa lalunya kembali. Celia akhirnya memahami banyak hal tentang Rio. Ia diyakinkan bahwa meski banyak hal terjadi, Rio masihlah murid dan sahabat yang ia kenal selama ini. Celia merasa lega dan berterima kasih karena Rio sudah menyelamatkannya dari pernikahan itu. Ia masih khawatir tentang ayahnya, jadi Rio menyarankan agar ia menulis surat untuk dikirim setelah mereka sampai di kota berikutnya. Sementara itu, di ibu kota Assault, Charles sedang berbicara dengan salah satu tamu dekatnya, yang ternyata adalah dalang dari banyak masalah. Pria itu mencoba menenangkan Charles soal pengantin wanitanya yang dicuri sebelum pernikahan.
Charles pun menenggelamkan diri dalam alkohol sambil berkata bahwa Kapten Malam pasti sudah menghabisi pelakunya. Tapi dia tetap bingung karena tak tahu kemana Celia pergi. Lalu topik pembicaraan beralih ke para pahlawan yang dipanggil ke dunia ini. Salah satu dari mereka sudah diterima oleh kerajaan. Charles mengeluh bahwa terlalu banyak hal terjadi saat ini. Apalagi praksi pemberontak juga punya pahlawan sendiri berkat Permata Suci dan Putri Flora. Di kubu pemberontak, seorang pahlawan lainnya justru menikmati perlakuan bangsawan yang mewah. Namanya memang pahlawan, tapi ironisnya, dia tidak seperti pahlawan sama sekali. Dulunya hanya siswa SMA biasa yang suka membaca manga fantasi dengan marah-marah karena merasa itu takkan pernah terjadi padanya. Tapi tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di bawah kakinya dan membawanya ke dunia ini. Saat sadar, dia sudah tergeletak di taman dikelilingi tentara. Ia panik, tapi segera sadar bahwa dirinya dipanggil ke dunia lain, berkat pengetahuannya dari manga isekai. Ia dibekali katana yang tampak seperti desain anak usia 14 tahun. Tapi dia memutuskan untuk berpura-pura jadi pahlawan demi keuntungannya sendiri. Bahkan sekarang, dia terus bersikap sok kuasa dengan berkata bahwa mereka hanya menculiknya. Putri Flora minta maaf, katanya semua itu dilakukan demi memenuhi ramalan dan menyelamatkan dunia. Lalu Duke Gustav, sang wali, memohon agar ia mau mendengar cerita lengkapnya sebelum mengambil keputusan. Keesokan paginya, Rio dan kelompoknya bersiap untuk berbelanja. Aki dan kakaknya tetap tinggal di rumah demi keamanan, sementara yang lain pergi ke kota sebelah. Aisyah membawa Celia terbang di pelukannya, dan Rio pun berkata bahwa ia akan membawaku juga. Saat terbang, aku menggoda Rio dengan bilang bahwa aku tak takut jatuh selama bersamanya. Begitu tiba di kota, Rio menyarankan Celia menggunakan nama palsu karena bisa saja ada orang yang mencarinya. Ia memakai anting sihir untuk mengubah warna rambut dan memberikannya juga pada para gadis agar penyamaran mereka sempurna. Di jalan, para gadis melihat antrean panjang. Rio menebak itu mungkin antrean bakpao atau pasta dan menyarankan membeli saat perjalanan pulang. Ia lalu menurunkan para gadis di sebuah tempat seperti Guild Supermarket yang pernah ia kunjungi, lalu pergi untuk urusannya sendiri. Rio mencoba mencari info tentang Celia dan para cahaya, tapi tak ada yang tahu apa-apa. Saat kembali ke markas sore hari, anak-anak mencoba baju baru yang dibelikan. Rio lalu mengungkapkan hasil penyelidikannya. Dia memang tidak menemukan teman-temanku, tapi berita bahwa para pahlawan telah dipanggil ke dunia ini sudah dikonfirmasi. Menurut Rio, kemungkinan besar Taka dan si cewek nyebelin jadi pahlawan, sedangkan lainnya ikut terbawa sebagai efek samping. Aki bilang kalau memang mereka ada di dunia ini, ia ingin membantu mencarinya. Tapi Rio berkata bahwa Aki belum siap. Sebelum melakukan apapun, mereka harus belajar bahasa dan adat dunia ini. Celia menawarkan diri untuk mengajar, dan Rio bilang bahwa ia juga akan mencoba meminta nasihat dari para tetua. Saat itu, Rio mulai memasak dan Latifa menawarkan bantuan. Mereka menyiapkan masakan khas Jepang. Gaya bicara Latifa yang belak-belakan membuat Aki curiga, apalagi Latifa dikenal sulit dekat dengan laki-laki. Sementara itu, Celia berpikir bahwa dia juga harus belajar memasak karena khawatir Rio takkan menganggapnya sebagai calon istri yang layak. Keesokan harinya, Rio bersiap kembali ke Desa Roh untuk meminta saran para tetua. Sebelum berangkat, semua orang mengucapkan selamat jalan, dan Rio menunjuk Aisyah untuk memimpin selama dia pergi. Dengan memanggil alat teleportasi dari penyimpanan sihirnya, Rio langsung berpindah keluar desa. Baru beberapa langkah, Latifa sudah menunggunya dengan senyum lebar. Ia langsung memeluk Rio dan tak lama, gadis-gadis lain juga datang menyambut. Mereka mengaku sudah merasa kehadiran Rio sejak merasakan gelombang sihir besar di hutan. Rio menjelaskan bahwa ia datang untuk membicarakan hal penting dengan para tetua. Para gadis segera mengabari mereka. Tak lama kemudian, Rio pun duduk bersama 3 tetua dan menceritakan tentang 6 pilar cahaya yang memanggil para pahlawan dari dunia lain. Para tetua penasaran kenapa Rio yakin mereka berasal dari dunia lain. Dengan jujur, Rio mengatakan bahwa ia saat ini melindungi 3 orang dari dunia tersebut di rumahnya. Semua orang terkejut. Namun, Rio menjelaskan bahwa ia tak yakin ketiga orang itu adalah pahlawan. Tapi, 2 lainnya yang datang bersamaan kemungkinan besar adalah bagian dari 6 pahlawan tersebut. Para tetua bertanya bagaimana Rio bisa bicara dengan orang dari dunia lain. Rio mengungkap bahwa ia dulu juga hidup di dunia yang sama, bumi, dalam kehidupan sebelumnya. Tapi ia mohon agar mereka tidak bertanya lebih jauh. Lalu, Rio meminta izin agar teman-temannya bisa tinggal di desa, sementara ia mencari cara untuk mengirim mereka kembali ke bumi. Ia juga berharap agar Celia diterima di desa dan menjelaskan situasinya. Para tetua menyetujui permintaan Rio dengan satu syarat, desa ini tidak boleh diketahui dunia luar. Setelah itu, Rio dan Latifa berbicara secara pribadi. Latifa agak cemburu karena Rio memberitahu orang lain bahwa ia berasal dari Jepang.
padahal itu adalah rahasia mereka berdua. Tapi Rio menenangkannya dan mengatakan bahwa Latifa akan selalu menjadi orang paling spesial baginya. Rio juga menegaskan bahwa ia tidak memberitahu siapapun bahwa ia masih mengingat kehidupan masa lalunya, karena hal itu bisa membuat segalanya menjadi rumit. Latifa bertanya, apa maksudnya? Rio lalu mengaku bahwa dua orang yang ia lindungi adalah mantan gebetannya dan adik angkatnya di kehidupan sebelumnya. Ia belum siap membuka semuanya karena mereka masih mencoba beradaptasi dengan dunia baru ini. Ia meminta Latifa untuk menjaga rahasia ini dulu, dan meskipun ia ingin segera jujur, Latifa berjanji akan tetap menyimpannya. Itulah part 1 dari anime ini. Jika kalian ingin kelanjutan ceritanya, jangan lupa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.